Kan namanya belajar saya. Masih koma. Bisa Allah boleh nggak? Iya, semuanya itu. Tanya bahasa, Pak. Kira-kira Allah itu, saya tanya, Allah itu bisa nggak kita akal-akalin? Nggak bisa. Kalau Allah bilang nggak bisa, kita bilang bisa, bener nggak? Salah. Hanya Allah. Jadi pertanyaannya adalah, apakah manusia bisa menyelesaikan? Ya. Tapi selama Bisa nggak dengar yang Pak ada pemilihan, bisa nggak gitu dah. tidak bisa. Ya, jadi tidak bisa. Selama ini kan kita seringkali kan tidak tahu merasa Tahu. sedang tidak menjadi manusia yang sesungguhnya karena merasa punya masalah, nabrak sana nabrak sini, pusing. Yang dikejar adalah solusi. Makanya jadi pusing. Manusia ada kejadian ya Pak ya. Iya, sepertinya begitu. Jadi suami juga nggak bisa ya. Suami nggak bisa menyelesaikan masalah. Nggak bisa. Kalau begini suami misalnya, biasanya ada masalah. Kemudian kita diberi ide atau untuk menyenangkan mereka yang ternyata si anak itu Nanti mekanismenya akan seperti itu. Kan nggak mungkin tiba-tiba yang punya masalah Allah turun tangan. Yes, betul. Maksudnya begitu, Bu. Setuju. Nah, berarti karena manusia itu tidak yang bisa hanya Allah. Hanya loh ya. Tanya lagi, yang bisa menyelesaikan siapa? Hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan siapa? Allah. Hanya Allah. Ini beda. Kalau yang menyelesaikan Allah belum satu-satunya Allah. Tapi begitu hanya Allah, maka satu-satunya yang bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup kita adalah Allah. Begitu kita minta tolong kepada selain Allah, pasti akan tersesat, akan terjerembab, akan semakin pusing. Apalagi ke itu bahkan Allah sangat membenci, dilaknat oleh Allah orang yang sampai menyekutukan Allah. Dosanya tidak terampuni. Hati-hati. Oke, paham ya? Berarti yang menyelesaikan hanya Allah. Maka kalau kita sedang punya masalah kehidupan, harusnya bertanya kepada siapa? Allah. Tanyanya kepada Allah. Ya Allah, saya punya masalah nih, suami saya selingkuh. Suami saya pengen nikah lagi, ya Allah. Gimana caranya bisa menyadarkannya? Yang bisa menyadarkan siapa? Allah. Ya Allah, usaha saya kan, kafling saya belum terjual. Padahal kewajiban membayar tanah sudah datang. Nah, belum cacat, memang ini kan gitu kan? Karena panen. Tapi nggak apa-apa. Ini kan lebih baik muda tapi ngerti daripada tabrak-tabrak seperti saya baru belajar. Lebih baik, lebih muda, lebih awal belajar. Maka kita masih contoh, ada juga banyak orang sakit. Sering loh saya ketemu orang sakit yang luar biasa. Sakitnya itu penyakitnya sampai nggak tahu ya, aneh gitu ya. Misalkan yang sudah terkenal misalkan lupus itu bisa sembuhkan nggak? Tidak kan? Tidak. Berarti itu sebenarnya kan Allah hanya berikan itu sebagai teguran untuk siapa? Nah, nanti akan kita kupas itu. Jadi minta tolongnya mestinya kepada, lalu bertanyanya kepada dokter. biasanya kepada dokter. Oke. Saya tanya, yang memberi penyakit siapa? Allah. Jadi kan semua masalah termasuk sakit, hutang dan sebagainya dari Allah. Yang bisa mengangkat Allah. Nanti kalau kita sakit yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Kalau kita ke dokter berarti ikhtiar kita menjalankan perintah Allah. Sarananya sarananya obat, sarananya herbal dan sebagainya. Tapi yang menyembuhkan adalah oh iya, duit juga. Duit juga. Itu sarananya. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Oke, sekarang kalau kita bertanya kepada Allah, Bu Asih, caranya bertanya bagaimana? Ya Allah, bagaimana saya menyelesaikan masalah
kami, gitu kan? Kira-kira Allah menjawabnya langsung berkata-kata begitu, Bu Asis caranya begini, enggak kan? Caranya gimana? Hah? Caranya gimana? Nah, itu yang saya tanya. Oh iya. Asik. Nah, kan kata-katanya Allah atau firman Allah kan ya Al-Qur'an. Maka kalau kita bertanya, Allah menjawabnya melalui Al-Qur'an. Kata berhasil. Kita harus mempelajari. Betul. Iya, makanya sedikit-sedikit. Ini baru kelas nih. Awal aja. Ini kelas power, nanti berikutnya kan belajar pelan-pelan. Dan bagaimana caranya di waktu, di umur yang masih kita miliki, kita masih bisa belajar. Artinya apa? Kita perlu yang namanya transformasi, percepatan. Kalau kita belajar dari alif sampai akhir kan tentunya waktunya belum tentu cukup. Makanya mari kita belajar dari ringkas dalam bentuk ilmu kehidupan ini supaya poin-poin kuncinya kita ngerti. Oke. Nah, berarti yang kalau kita bertanya kepada Allah, ya Allah bagaimana ya saya menyelesaikan masalah. Berarti ada nggak di Al-Quran yang merupakan jawaban Allah bagi kita yang punya masalah? Ada. Ada di mana? Nah, itu. Yang Ya kan? Harusnya ada kan? Ya Allah, bagaimana ya saya ini punya problem ini, itu dan sebagainya agar menyelesaikan masalah hidup saya. Kata Allah, bukalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. 152 ayat 153. Coba Bu, tulis, minta tolong tulis. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dihai siapa? orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak dihai. Betul kan? Kan bukan ya ayyuhan nas kan? Jadi yang disapa oleh Allah orang-orang yang beriman. Lalu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Berarti syarat untuk ditolong Allah apa saja? Yang tidak beriman termasuk enggak? Berarti syaratnya ada? Iman. Pertama, Beriman. orang-orang yang yakin atau beriman. Yang kedua, memperbaiki sabar. Dan yang ketiga, bersabar. Begitu kita melakukan itu, jawaban Allah, aku bersama orang-orang yang sabar, yaitu orang yang mampu menerima kejadian yang tidak enak karena melihat izin Allah. Berarti syarat untuk ditolong Allah adalah satu, iman. Dua, sabar. Sabar ya ini. Terus yang ketiga, sholat. Kalau misalkan nih analoginya gini, kalau handphone saya rusak, biar gampang beli. Kalau biar diperbaiki caranya gimana? Ditandake, diservis. Oke, misalkan yang tukang servisnya itu Faris, misalkan nih. Berarti kalau saya punya handphone yang rusak, punya masalah handphone yang rusak, atau Mas Vicky lah ya. Mas Faris lagi video. Dia itu YouTuber. Aduh, berapa followersnya? Jadi misalkan kita punya masalah handphone rusak, maka yang ahli membetulkan handphone siapa? Tukang servis handphone. Misalnya Mas Vicky tukang servis handphone, ahlinya memperbaiki handphone. Maka ketika handphone saya rusak, saya serahkan kepada
Misalnya Mas berdiri Mas, berdiri Mas Vicky biar enak, biar nggak ngantuk. Mas Vicky, saya punya masalah handphone rusak, minta tolong ya. Berarti kalau kita minta tolong memperbaiki handphone yang rusak itu, handphonenya dicekelin atau diserahkan? Diserahkan. Kalau diserahkan berarti masalah handphone rusak masih di saya atau sudah pindah? Sudah pindah ya. Oke. Kalau kita minta tolong sama Allah, seringnya kita minta tolong, tapi masalahnya masih pegangin nggak? Iya. Sering nggak mendapati sampai sih nggak ngerasakan. Iya. Berarti masih pegang handphone yang rusak nggak itu? Iya. Sudah menyerahkan atau belum? Belum. Oke, langkah pertama menyerahkan. Kalau sudah menyerahkan berarti masalahnya ada di kita atau tidak? Tidak. Ahlinya, betul ya Ibu ya. Langkah keduanya. Saya kan bukan ahlinya, yang ahli adalah Mas Vicky. Saya perlu nggak ikut campur cara memperbaiki handphone? Karena bukan serahkan saja kepada Sering nggak kalau kita punya masalah ikut campur menyelesaikan? Sering kan? Berarti kita ibaratnya punya masalah yang berusaha, ikut campur loh, orang ngerti kok. Ikut campur. Harusnya yang dilakukan apa? Menyerahkan. Kemudian tanya, Mas Vicky, untuk memperbaiki handphone saya yang rusak, ongkosnya berapa? 150.000. 150.000. Berarti syarat untuk diperbaiki adalah ongkosnya 150.000. Maka saya konsentrasi kepada syarat yang diminta Mas Vicky. Konsentrasi kepada syarat-syaratnya. Saya cari uang 150. Begitu saya dapat uangnya, saya serahkan kepada Mas Vicky 150.000. Yang menentukan 150.000-nya tidak cukup itu saya atau Mas Vicky? Jadi yang menentukan sudah cukup syaratnya adalah Mas Vicky. Sering nggak kita itu ke Allah atau kita ngomong, saya kan sudah sholat, sudah sabar, kok nggak ditolong-tolong? Padahal yang harusnya melihat atau mengukur sabar kita, sholat kita sudah cukup itu siapa? Allah. Yang menentukan bahwa 150 saya sudah cukup berarti Mas Vicky ahlinya. Begitu 150 cukup, handphonenya diperbaiki nggak? Selesai nggak? Mana? Beres kan? Kalau syaratnya sudah dipenuhi. Sekarang kalau yang punya masalah yang rusak itu kita, yang paling ahli siapa? Allah. Berarti kita serahkan kepada Allah. Lalu kata Allah, syaratnya apa? Ini syaratnya iman. Kira iman gak usah kita bahas, tapi saya yakin semuanya beriman. Aja ya. Kadarnya nggak tahu. Iya, kadarnya kan susah ngukurnya. Saya nggak bawa timbangan yang misalnya. Saya yakin semuanya yakin ya sama Allah ya. Yakin bahwa Allah yang menolong. Kalau nggak beriman kepada Allah, pada siapa lagi kan? Oke. Kemudian yang kedua, sabar. Yang ketiga, sholat. Kali ini kita bicara sabar. Berarti kan kalau syarat-syaratnya sudah dipenuhi, berarti kita ditolong Allah. Berarti mempraktekkan sabar itu salah satu cara agar kita apa? Ditolong Allah. Karena tadi kita, kata Allah kan tidak bisa mengatasi masalah kita. Karena tidak bisa, maka kita perlu minta tolong kepada Allah. Lalu kata Allah, syaratnya yakin, sabar, sholat. Berarti kalau kita memenuhi syarat itu berarti kita di ada pertanyaan Bu? Cukup ya. Nah, berarti kan syaratnya adalah salah satunya sabar. Oke, sekarang saya contohkan. Misalkan Mas Vicky punya hutang 100 juta. Misalkan Mas Vicky 100 juta. Banyak atau sedikit? Banyak. Saya punya hutang 100 miliar. Banyak mana?
100 miliar. Kira-kira lebih cepat selesai hutangnya Mas Vicky yang lebih sedikit atau hutang saya yang lebih besar? Kenapa? Nah, hutangnya Mas Vicky yang lebih sedikit kalau tidak ditolong Allah ya tidak akan selesai. Hutang saya yang banyak kalau ditolong Allah ya bisa bagi Allah. Bukan soal banyak atau sedikit, tapi bisa ditolong Allah atau tidak. Paham? Kuncinya bisa ditolong Allah atau tidak. Agar ditolong Allah salah satu syaratnya adalah sabar. Dan sholat. Kenapa sabar? Kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah sama orang yang sabar. Tapi manfaat pertama adalah ditolong Allah. Kalau Allah bersama, itu berarti membiarkan atau menolong? Berarti agar ditolong Allah caranya gimana? Sabar. Agar bisa sabar berarti kita harus menerima apapun kejadian yang tidak enak dengan hati yang ikhlas karena melihat izin Allah tadi. Berarti agar ditolong Allah, buat Allah bersama. Agar Allah bersama, syaratnya sabar. Agar bisa sabar, mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan hati yang ikhlas. Tapi kalau konteksnya hutang ya, sampai bayar kan sampai ada kolektor, kan tambah terancam jiwa. Kalau semua itu termasuk debt collector datang, kemudian penagih datang, termasuk itu termasuk nggak? Yang terancam. Betul. Semua itu tadi termasuk nggak? Iya. Agar bisa lolos gimana? Iya. Jarak antara pertolongannya dengan debt collectornya yang selalu tadi mengatakan mengerikan. Ya, curious. Oke, saya tanya. Kalau masih tapi, artinya yakin atau tidak? Tidak. Belum. Kan syaratnya tadi ditolak kita apa? Ya. Kalau yakin itu pakai syarat atau tidak? Tidak. Oke, saya tanya Bu. Itu kenyataan. Iya, saya tanya dulu. Kalau ibu terhadap saya mungkin bisa saja tidak yakin, perlu pengenalan. Misalkan saya mau bekerja sama dengan ini anak-anak muda ini, Faris sama Vicky. Karena saya belum kenal, maka saya perlu waktu untuk mengenal. Saya bisa nggak investasi sama teman-teman ini? Jangan-jangan malah lari, gitu kan? Karena belum kenal. Sekarang kalau terhadap Allah yang maha sempurna, ya, maha menguasai segala sesuatu, untuk yakin, untuk beriman, perlu prosesnya. Kalau terhadap Allah yang maha sempurna, untuk yakin perlu proses atau langsung yakin? Langsung yakin. Karena kita tidak pernah tahu hidup kita masih besok, lusa atau kapan. Yakin itu ya tidak perlu proses. Soal imannya turun naik maka diuji. Tapi untuk yakin ya nggak perlu proses. Kalau sama Mas Faris sesama manusia perlu proses. Tapi kalau kepada Allah, ya makanya yang dihai hanya orang yang yakin. Yang tidak yakin ya terserah. Kalau nggak yakin ya ngapain minta tolong sama aku, kata Allah begitu. Ya kira gitu. Bukan berarti saya mengatakan Bu Asih tidak beriman, enggak. Ini kan kejadian kita ini selama ini begitu. Problemnya adalah tidak yakin kepada Allah. Betul? Tapi seperti bagaimana bisa saya misalnya memberikan tahu ya pada tidak perlu berkorban. Oke. Itu yang selama ini membuat kita pusing itu karena tadi
Kan kuncinya agar kita bisa ditolong kan pertama yakin. Oke. Yakin bahwa Allah menolong. Ini contoh kasus yang bagus nih. Yang kedua, menerima apapun kejadian yang tidak enak, termasuk debt collector yang mengancam, yang datang serombongan, yang datangi Pak RT, Pak RW sampai dipermalukan kita. Pernah gitu kan? Ada teman saya ditagih sama salah satu bank syariah, ya, dia datang bersama beberapa orang lalu di teras rumah baca Yasin. Itu mempermalukan kan? Didoakan mati kan? Artinya termasuk debt collector yang kejam sekalipun itu adalah termasuk di dalam kategori kejadian yang tidak enak. Paham? Semua loh tanpa terkecuali loh. Macam-macam jenisnya, macam ragamnya, semua. Ada teman saya yang ditagih yang lagi itu kok kasus, ngeri kan? Saya pernah diajak temen aku ya di hotel Hyatt Kopassus ya. Oke, sampai kan kenal ke ruang Kopassus. Hanya itu aja, supaya agak tapi harus dihadapi kan? Betul, itu kejadian kan Bu. Oke. Agar ditolong Allah, sarannya gimana?